Ibadah-ibadah kita tuh adalah keikhlasan yang tersembunyi di dalam amalan yang kita kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah isya dan tawajuh rahimakumullah. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mana pada malam kini Allah masih bagi hawa nikmat, Allah masih berikan kita kesempatan untuk beribadah, Allah masih beri kita nikmat iman dan kehidupan. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita pakai sayyidina? Itu bentuk penghormatan. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada baginda Nabi, wasallimu taslima, dengan salawat dan salam penuh penghormatan. Jadi bentuk penghormatannya diberilah tambahan penghulu kami. Itu bahasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata sayyidina itu bentuk penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kajian kita pada malam kini, kita ulang balik, kita tambah. Kita baca kajian kita tentang di kitab Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terus sebelum kita lanjutkan kajian, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada ruhaniah Rasulullah SAW, kepada ruhaniah guru-guru kita dari silsilah Tariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Kita kirimkan juga Al-Fatihah kepada ruhaniah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita kirimkan juga Al-Fatihah kepada Syekh Muhibbuddin Wali. Kemudian kita kirimkan juga Al-Fatihah kepada guru-guru kita, mursyid-mursyid kita yang mendidik dan mengajarkan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi syaikhana bi silsilatin Tariqatin Naqsyabandiyah. وخصوصا إلى هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Hikmah yang ke-10 dari kitab Hikam disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, al-a'malu suratun qa'imatun. Amalan-amalan lahiriah itu merupakan gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk yang berdiri tanpa nyawa. Amalan-amalan lahiriah itu merupakan gambaran-gambaran bentuk-bentuk tanpa nyawa. Wa arwahuha, sedangkan arwahnya wujudu sirril ikhlasi fiha, yang menjadi ruh dari amalan kita tuh, yang menjadi ruh dari ibadah-ibadah kita tuh adalah keikhlasan yang tersembunyi di dalam amalan yang kita kerjakan. Itu kajian hikmah dan ke-10. Jadi kau berkaitan dengan amalan zahir dan keikhlasan hati.
Karena kajian tasawuf lebih dititik beratkan kepada pembenahan hati. Jadi al-a'malu suratul qa'imatun. Amalan-amalan dan kita kerajaan itu hanya bantu-bantu saja. Hanya tempat-tempat saja. Sedangkan ruhnya adalah ikhlas yang tersembunyi di dalam amalan itu. Kalau ada misalkan manusia, iko bantuannya saja, bantuannya berbeda-beda, jenisnya berupa-rupa, ada non laki-laki, ada non perempuan, ada non rancak, ada non beso-beso saja, ada non hitam, ada non manih, ada non hitam manih, ini banyak macam. Itu sarang saja. Sarangko kalau ndak ada ruhnya maka ndak hidup. Wa arwahuha, sedangkan ruhnya ibadah itu adalah ikhlas yang tersembunyi di dalam amalan. Artinya apa? Artinya ibadah lahir kita yang kita kerjakan tanpa keikhlasan ndak hidupnya, ndak sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan sholat kalau tidak ada keikhlasan di dalam hati, maka ini hanya menjadi gerakan saja. Puasa kalau tidak ada keikhlasan di dalam hati, hanya menahan lapar dan haus saja. Itu kan banyak disampaikan. Ada sebuah hadis yang menyampaikan baginda Nabi, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Banyak orang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mereka berpuasa, ruhnya tidak ada. Karena tidak ada keikhlasan. Kurban pun bentuk itu pula. Berkorban orang, kalau tidak ada keikhlasan, tidak dihitung oleh Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah sampaikan, Allah tidak akan melihat darah dan daging hewan kurban ini. Akan tetapi, yang dilihat Allah adalah ketakwaan dan keikhlasanmu dalam beribadah. Itulah intinya. Intinya amalan lahir itu hanyalah gambaran saja, dan gambaran itu tidak hidupnya kalau tidak ada ruhnya. Ruhnya ikhlas di dalam hati, tapi ikhlas saja tidak beramal tidak bisa, sama ruh saja tidak ada tubuh. Tidak lo bisa. Awak ikhlasnya Ustaz bersedekah tapi mesti tidak ada keluar, itu tidak dihitung gitu loh. Tidak jadinya. Jadi ikhlas saja tanpa dilakukan, tidak dihitung. Kalau dilakukan amalannya tidak ada ikhlas, tidak jadi itu. Itu di dalam kajian tasawuf. Maka itu yang ikhlas. Kolah dan kaji gitu. Ikhlas itu adalah memberasihan amalan, memberasihan perbuatan dari keinginan mencari perhatian makhluk. Jadi memberasihan amalan kita terhadap makhluk. Apa itu yang makhluk? Yang makhluk itu ma siwallah, sesuatu yang selain Allah itu makhluk. Jadi di antara hikmahnya, di antara bentuk latihan zikirnya itu adalah zikir yang kita baca sesudah sholat. Subhanallah, maha suci Allah. Yang disucikan bukan Allah, tapi yang disucikan Allah di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita berasiah selain daripada Allah. Sebab di hati kita ketika beribadah banyak yang basarang yang lain. Tiba awak bersedekah misalkan, dari rumah lain ikhlas lillahi ta'ala awak bersedekah. Tapi tiba di surau beko dak nampak kanti mengeluan piti biru, awak berpiti merah, jadi aku hanya. Tapi dalam hati, itu berarti beramal mengharapkan perhatian makhluk. Ndak ikhlas namanya tuh. Yang ikhlas tuh berasiah daripada selain Allah. Apalagi kami buya-buya, kami ustad-ustad itu bareklah tuh. Tiba berceramah beko ba anak disukoi orang, ba anak rancak, ba anak diundang orang, itu lama beda di dalam hilang keikhlasan. Jadi yang ikhlas itu memberasihan amalan dari keinginan mencari perhatian makhluk. Latihannya
Di surau, di surau ketika wak sulu itu ada latihannya di situ. Ketika wak bersunyi diri di kurung badan wak surang, diputar tasabiah surang, dibaca zikir tapi tidak terdengar ada orang, baca dalam hati surang. Beraja apa? Beraja ikhlas. Itu beraja ikhlas dibaca surang. Tapi bilihnya di situ lo kadang diputar tasabiah, enak kadang babunyian. Supaya apa? Supaya tahu orang awak kerajo. Itulah hilang ikhlas. Di situ lo bareknya ujian. Ambo nak cerita orang, ambo cerita ambo saja. Ambo bentuk itu besoknya. Jadi kalau bunyi-bunyi itu sabi ambo, tak ikhlas gitu. Jadi semakin wak latih ya, semakin barek ujian. Di surau itu, di situ tarasonya ikhlas tak ikhlas. Di situ tarasonya kalau awak di luar kok, di dalam kehidupan kau lah macam puas saja sehingga sulit awak memfilter mana baik ikhlas mana yang tidak. Nah itulah sulit memfilter. Tapi tiba di surau itu taraso, awak ikhlas atau tidak. Maka kata pensyarah ada 3 tingkatan ikhlas. Jadi ikhlas kau memberasihan amalan selain daripada Allah. Jadi ada 3 tingkatan ikhlas tuh. Dan pertama disebut dengan ikhlasul ibad. Ikhlasnya orang awam. Iko tingkatan yang paling rendah. Ba'a ikhlasnya orang awam ko, ikhlasul ibad ko. Inyo beribadah sama-sama karena Allah. Sumbayang karena Allah, puaso karena Allah, berzakat karena Allah, berzikir karena Allah. Karena Allah sadonyo. Tetapi di balik ibadahnya itu ada imbalan yang nyo harapkan. Tapi bukan ke makhluk, kepada Allah. Kok sumbayangnya supaya apa? Supaya masuk surga. Kamu jauh orang kerajo, awak ambo kerajo jauh Pak Hen misalkan. Ambo kerajo ya Pak sama tomato bakarajo ya Pak tuh. Tapi ambo bakarajo mengharapkan imbalan. Ambo kerajo kok diagiannya dapat hen gaji sekian. Itu lah termasuk ikhlas juga tuh menurut para ulama. Tapi sebetulnya karena Allah mengharapkan balasan dari Allah. Orang yang ibadahnya mengharapkan dengan ibadahnya itu harapkan sarugo supaya terhindar dari neraka, supaya ada keberkahan hidup, supaya ibadahnya itu supaya dijauhkan dari musibah. Dan tidak ada ria. Itu tidak ada ria di situ, tidak ada mencari pujian manusia, tapi hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk ikhlasnya ahli ibadah atau ibad. Contohnya cek lagi, misal awak kesintak tengah malam, terjaga tengah malam kaki awak sedang sakit. Nah, kesintak tengah malam awak baik tahajud, bertahajud awak supaya apa? Supaya Allah sembuhkan kaki awak. Jadi tahajud awak tadi lillahi ta'ala, tapi di balik ibadah waktu ada harapan yang kita simpan supaya Allah ikuan awak, supaya Allah murahan rezeki, supaya Allah sehatkan awak, supaya Allah itu ikhlasnya orang awam. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan ikhlasul muhibbin. Yang pertama ikhlasul ibad, ikhlasnya ahli ibadah. Ya, ikhlasnya ahli ibadah ko inyo beribadah karena Allah, semata-mata karena Allah, tetapi dengan ibadahnya itu nyo harapkan imbalan. Tapi dari Allah saja nyo harapkan imbalan. Dan kedua, ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang mencintai Allah. Itu tingkatan kedua. Itu agak tinggi kelasnya dulu. Jadi orang itu beribadah bukan dek arok je sarugo, bukan pula dek takut je neraka. Sumbayangnya, puasanya, zakatnya, bersedekahnya, semua perintah Allah lakukan. Semua larangan Allah tinggalkan. Tapi bukan karena arok dek sarugo, bukan pula karena takut dek neraka. Ada seorang syarifah, seorang ahli tasawuf yang perempuan, itu disebut dengan Rabi'atul Adawiyah.
Itu yang terkenal dengan kecintaannya kepada Allah itu yang nampak di perbuatannya. Apa keceknya? Aku tidak menyembah engkau karena takut neraka-Mu ya Allah. Aku tak pula menyembah engkau karena harapkan surga-Mu. Itulah bahasanya kira-kira. Jadi maksudnya, inyo beribadah karena semata-mata mengharapkan ridha Allah. Itulah tingkatan si murid. Nah, yang tadi si Abid, itu tingkatan si murid. Beribadah semata-mata mencari ridha Allah. Tidak peduli nyodo kok masuk surga jadi ke masuk neraka jadi kalau engkau ridho ya Allah ridho wa menerima. Kalau engkau masuk anamu nanti ke neraka dengan zikir wako masuk ana ya Allah asalkan engkau ridho. Jadinya tidak memandang lai oh kalau iko diamalkan iko dapat dewa iko. Kalau iko diamalkan iko dapat dewa. Tidak pandang itu lah. Yang nyo pandang ada kecintaannya beribadah, ada nikmatnya beribadah kepada Allah tuh, ada kerinduannya kepada Allah tuh, dan hanya itu saja. Nah, itulah tingkatan si murid. Jadi, ini tidak bergantung kepada apa yang diagih dari Allah, dia terima. Kalau tidak diagih, dia sabar. Yang pentingnya tetap beribadah, dia tetap tinggalkan larangan. Itulah yang muncul kecintaan. Apa contoh? Contohnya ada anak ketek misalkan. Anak dan sayang ke amaknya. Mencuci amaknya tolong amak mencuci. Masak amaknya tolong amaknya masak. Bukan karena dek ingin diagih pipih. Tapi dek karena sayang ke amaknya. Yang kayak dia amaknya, iya kau jangan lemak dia lah kayak anak iya. Yang bawaan jemuran. Bukan karena mengharapkan imbalan. Tapi karena sayang ke amaknya. Itulah bedanya. Yang pertama tadi sama jo orang buruh karajo awak bakarajo honor di situ karajo wa lahdo di balik karajo itu ada pitih yang awak harapkan gaji yang awak harapkan itu tingkatan pertama tuh. Tingkatan kedua sama jo anak ke orang gaek tetapnya tolong orang gaeknya tapi tidak ada harapannya kalau dia amaknya jadi tidak dia tidak apa tapi dia membantu tetapnya tolong itu karena sayang karena cinta. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu yang paling tinggi disebut dengan ikhlasul arifin. Atau ikhlasul muqarrabin. Arif itu orang yang kenal dengan Allah. Muqarrabin itu orang yang dekat dengan Allah. Jadi ikhlasnya orang yang bermakrifat itu, itulah yang paling tinggi. Inyo ndak lagi melihat dirinya. Inyo ndak memandang dirinya lain. Inyo ndak memandang amalannya lain. Inyo ndak memandang jaso-jasonya lain. Inyo ndak memandang santiang-santiangnya lain. Yang inyo pandang hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam inyo menjalankan ibadah sembahyangnya bukan inyo yang merasa santiang dek sembahyang. Tapi selalu tertanam di dalam hatinya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ndak kena do dayo awak. Ndak kena do upayo awak. Tidak akan bisa awak tagak sembahyang kalau tanpa pertolongan Allah. Jadi ba'a bana awak kemaru animbalan. Sementara yang memberikan awak kekuatan untuk beribadah itu hanya Allah. Lain pantas awak mendapatkan imbalan kira-kira di ibadah awak. Jadi tidak pandang amalan, tidak pandang dirinya, yang pandang hanya Allah. Oh kalau seandainya taluk danyo tahajudnya bisanya berzikir lamu ndak pandangnya inyo santiang ndak pandangnya inyo tahan tapi yang inyo pandang yang ucapannya hanya muncul alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Karena apa? Karena tanpa Allah beri kekuatan ndak mungkin tanduk dewa berzikir. Tanpa Allah beri hidayah ndak mungkin tiba iman di dalam hati. Itulah ikhlasnya al-arifi. Ya. Jadi yang sadari bahwa kemampuan beribadahnya itu berasal dari Allah. Kekuatan beramal itu berasal dari Allah. Hidayah itu Allah yang magiah. Semua kebaikan itu datang dari Allah. Contohnya mode paku coba si barani. Pada zahirnya paku dan mengajar. Ya bu, ada paku, ada basi barani. Wadakean basi barani ke paku. Nyok aja ada paku ke basi barani. Pada zahirnya siapa yang mengajak? Paku.
yang mengajar paku pada zahirnya. Paku itu awak. Pada zahirnya paku nama mengajar. Kalau awak cari ya santiang lo ya dikajanya masih pada niku di pakunya wak. Nah, itu pandangan abid dan muhibbin. Tapi dalam pandangan al-arifin, orang yang tahu sifat basi barani, ndak paku dan santiang doji. Cibola dakian paku tu basi biasa, ndak kamu gari paku tu doji. Dan santiang basi barani dan santiang kironyo. Dan paku pun ndak ada santiang. Tapi secara zahir santiang nampak paku. Secara batinnya, di balik semua itu, yang santiang itu basi barani. Bantu itu awak dengan Allah. Pada zahirnya awak nan kuat beribadah, awak nan santiang berzikir, tapi pada hakikatnya Allah yang memberikan kekuatan untuk awak. Jadi awak boleh paku kok. Nah, itulah ikhlasnya al-arifin. Awak boleh paku tuh. Bantuannya awak dan mengajar, bantuannya awak dan ta'ai. Tapi pada hakikatnya basi barani dan menarik paku. Nah, jadi ndak kanyo pandang ibadah-ibadahnya, ndak kanyo pandang dirinya yang beribadah tu. Yang nyo pandang hanya Allah semata-mata. Itulah 3 tingkatan ikhlas. Jadi ada ikhlas ya. Kesimpulannya ada 3 perbedaannya. Yang pertama itu ikhlasul ibad. Ikhlasul ibad konya beribadah semata-mata karena Allah, tetapi di balik ibadahnya itu ada harapan di dalam hatinya supaya Allah beri pahala, supaya Allah beri rahmat, supaya Allah beri keselamatan, supaya Allah hindarkan dari musibah. Itu ikhlasul ibad, beribadah kepada Allah tetapi ada imbalan yang diharapkan dari ibadahnya. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Ini beribadah kepada Allah karena cintanya kepada Allah, karena syukur. Tapi ini masih memandang dirinya. Awak dan cinta kepada Allah masih ada awaknya. Tapi ini beribadah kepada Allah. Sedangkan yang paling tinggi itu makamnya ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang yang kenal dengan Allah. Orang yang kenal dengan Allah, ini memandang bahwa apapun ibadah yang dilakukan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak akan mungkin bisanya melakukan itu tanpa Allah yang beri kekuatan. Sehingga tidak akan timbul sombong di hati, tidak akan ada bangga dalam hati, tidak akan ada ria di hatinya. Karena apalah daya awak. Contoh, bisa awak bersedekah. Bulan kini awak sedekah 1 juta, bulan besok bisa awak sedekah 2 juta. Tanpa Allah ringankan beban awak, tanpa Allah beri awak kelapangan rezeki, tidak mungkin awak bisa sedekah. Jadi di mana santiang awak? Tidak ada santiang awak di situ. Itulah yang arifin. Itu yang tadi latihan. Karena itu berkaitan dengan hati yang di dalam itu tidak bisa didustai. Kalau tidak dilatih, tidak akan buahnya berubah. Makanya perlu latihan. Makanya suluk itu latihan untuk melatih hati gitu. Itu jadi nanduo pertama tadi ya, si abid dan muhibbin, si abid dan si murid, iko bahasanya denya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu karena Allah. Sehingga dalam salat selalu kita baca contoh usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu yang dia pakai. Yang 2 tadi si abid dan si murid. Sedangkan si arif meskipun dia baca lillahi ta'ala, tetapi yang dia yakini, yang dia rasakan ya, di dalam kalbunya, dalam hatinya itu, itulah billahi ta'ala, dengan rahmat, dengan pertolongan Allah. Jadi bukan karena Allah, tapi dengan pertolongan Allah. Itulah bedanya makam antara yang 2 itu. Yang pertama yang kedua, kemudian yang arifin. Mudah-mudahan terhindar kita dari penyakit-penyakit hati, karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada satu penyakit dalam hati itu yang disebut oleh baginda Nabi dengan syirik kecil. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, kata baginda Nabi. Itu ditanya oleh sahabat, apa tuh ya Rasulullah? Ya sahabat, kata baginda Nabi, ar-riya, yaitu riya. Riya itu awak beribadah kemudian awak perlihatkan kepada makhluk. Ada kesengajaan di hati waktu memamerkan
supaya dicandi ada orang. Ada kesengajaan awak berbangga-bangga dengan ibadah waktu supaya dia puji ada orang. Nah, itu yang riak. Itulah penyakit dan berbahaya di dalam hati. Nah, mudah-mudahan itu terjauh dari kita, Allah bantu kita, kemudian untuk bermujahadah, untuk berlatihan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi yang boleh menyampaikan. Salah dan janggal mohon ribuan maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.